Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Amalia Putri dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya ditugaskan untuk mencari salah satu contoh kasus di masyarakat dan nantinya akan dikaitkan dengan nilai moral dan norma hukum yang ada. Terus juga nanti bagaimana sih bentuk interaksi sosialnya, terus faktor-faktor interaksi sosialnya seperti apa. Langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh kasus, yaitu perubahan sosial di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti sudah sering mendengar kalimat perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial merupakan salah satu tema besar dalam kajian studi sosiologi. Dalam perspektif sosiologi, perubahan sosial dipahami sebagai proses. Artinya, perubahan sosial akan selalu terjadi sepanjang masa mengingat masyarakat pun terus bergerak, berkembang, dan berubah. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat pasti akan mengalami suatu perubahan. Hal ini terjadi karena setiap individu dan anggota kelompok masyarakat tersebut memiliki pemikiran dan kemampuan untuk terus berkembang dari waktu ke waktu. Seringkali perubahan yang terjadi di masyarakat karena adanya unsur-unsur yang harus dilakukan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan. Perubahan ini dipicu oleh keinginan untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, hakikat dan sifat manusia yang selalu ingin membuat perubahan terus menciptakan hal baru. Seiring berjalannya waktu, hal-hal baru terus berkembang hingga akhirnya mengubah sistem yang lama. Perubahan sosial dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada perubahan evolusi dan revolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan yang terjadi secara lambat, tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat bersangkutan. Contohnya modernisasi yang mengakibatkan perubahan pada sistem transportasi dan perbankan. Dengan berkembangnya zaman, transportasi dan perbankan juga dikembangkan kegunaannya. Yang kedua, yaitu revolusi. Revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat. Perubahan ini seringkali memicu ketegangan dan konflik sosial di awal prosesnya. Contohnya revolusi kemerdekaan 1945. Yang terjadi di Indonesia, perubahan ini merombak tatanan kepala negara, wakil kepala negara, struktur kabinet, sampai perilaku masyarakat yang sangat cepat berubah. Yang kedua, ada perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang terjadi karena ada perencanaan dari pelaku perubahan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misalnya, lahirnya Undang-Undang Perkawinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 yang membatasi kaum laki-laki, terutama pegawai negeri, untuk mempunyai istri lebih dari satu, kecuali ada alasan terkuat. Perubahan sosial budaya akibat proses modernisasi yang selama ini ada di kehidupan sehari-hari memiliki sejumlah contoh. Yang pertama, perubahan teknologi kendaraan. Di zaman dahulu, manusia bepergian menggunakan kereta roda yang memanfaatkan tenaga hewan, layaknya kuda ataupun sapi. Namun kini, setelah ditemukan mesin pada kendaraan bermotor, manusia dapat bepergian dengan nyaman menggunakan mobil dan motor. Yang kedua, ada pakaian. Modernisasi dan globalisasi di masa sekarang sangat mempengaruhi cara berpakaian masyarakat. Jika di masa lalu masyarakat Indonesia kerap memakai pakaian tradisional dan baju adat, saat ini kebiasaan itu semakin sulit ditemukan. Yang ketiga, bangunan rumah. Di zaman dahulu, bangunan rumah sangat sederhana, yang terbuat dari anyaman bambu dan atap daun kering. Sedangkan di masa sekarang, rumah-rumah dibangun dari bahan campuran semen dan pasir yang kokoh dengan model beraneka macam. Yang keempat, alat komunikasi. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan surat dan telepon untuk sebagai alat komunikasi jarak jauh. Sedangkan saat ini telah hadir telepon pintar, banyak orang berkomunikasi dengan lebih mudah dan cepat dengan sarana internet. Yang kelima, permainan anak-anak. Jika zaman dahulu anak-anak sering bermain petak umpet, lompat tali, kelereng, layangan, gerobak sodor, dan lainnya,
Sedangkan zaman sekarang, anak-anak lebih gemar bermain game online seperti Mobile Legends, PUBG, dan yang lainnya. Yang keenam yaitu sikap. Perubahan sikap ini bisa dilihat dari tata cara berinteraksi atau perilaku masyarakat. Misalnya, kini lebih banyak masyarakat yang berani bersikap kritis terhadap pemerintah. Contoh lain ialah tata cara pergaulan atau komunikasi antara generasi muda dengan para orang tua yang lebih egaliter. Yang terakhir adalah bahasa. Jika pada zaman dahulu mayoritas masyarakat Indonesia cuma menguasai bahasa daerah masing-masing. Namun, saat ini proses migrasi ke daerah lain juga menyebabkan banyak orang dari suatu daerah menguasai beberapa bahasa daerah. Globalisasi juga membuat lebih banyak orang di tanah air saat ini mampu menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Lalu, apa kaitannya sih perubahan sosial dengan nilai moral dan norma hukum, tujuan hukum, perspektif interaksi sosial, faktor interaksi sosial, dan bentuk interaksi sosial? Yang pertama, perubahan sosial juga berkaitan dengan nilai moral dan norma hukum. Setiap individu pasti memiliki nilai moral yang berbeda-beda. Ketika nilai moral itu positif, maka akan menjadikan perubahan sosial di sekitarnya juga menjadi positif. Perubahan sosial akan didasari oleh nilai dan moral pada setiap individu yang berbeda-beda. Ketika salah satu individu mempunyai nilai moral yang positif, maka perubahan sosialnya pun akan menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu hubungannya dengan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Perubahan sosial tergantung kepada masyarakat, apakah mereka menjamin bahwa perubahan itu akan menjadi lebih baik kepada mereka masing-masing. Yang ketiga, ada perspektif interaksi sosial. Apa sih hubungannya dengan perubahan sosial? Ketika interaksi sosial berjalan dengan lancar, perubahan sosial akan berlangsung secara cepat, dan sebaliknya ketika interaksi antar kelompok atau antar masyarakat terhalang oleh gangguan bahasa atau gangguan keterikatan, maka perubahan sosial pun akan berjalan secara lambat. Lalu, apa sih hubungannya faktor interaksi sosial dengan perubahan sosial? Contohnya, yaitu imitasi. Imitasi adalah proses meniru. Sebagai contoh, masyarakat desa dengan masyarakat kota. Sebagai contohnya yaitu masyarakat desa meniru pola kehidupan masyarakat di kota. Masyarakat desa otomatis akan menyeimbangkan pola hidup mereka dan mengubah kebiasaan mereka menjadi seperti masyarakat yang ada di kota, sehingga perubahan sosial terjadi di masyarakat desa. Lalu yang terakhir ada bentuk interaksi sosial. Apa sih hubungannya dengan perubahan sosial? Sebagai contohnya yaitu kerjasama. Kerjasama ini akan menjadikan perubahan sosial menjadi lebih positif. Ketika suatu daerah atau suatu desa ingin menjadikan daerahnya menjadi lebih maju lagi dan berkembang lagi, mereka akan bekerja sama untuk melakukan perubahan sosial kepada daerah atau desa yang mereka tinggali. Dan dengan kerjasama itu mereka akan mengubah tatanan masyarakat mereka menjadi yang lebih baik lagi sehingga terjadi perubahan sosial. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai kelima aspek tersebut yang berkaitan dengan perubahan sosial dalam masyarakat di kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman bisa memahaminya, dan maaf bila ada kekurangan ataupun salah penjelasan. Di lain waktu saya akan menjelaskan lebih baik lagi. Mungkin sekian saja video dari saya, dan semoga teman-teman dapat menerapkannya dan juga memahaminya. Mungkin di lain kali saya bisa menjelaskan lebih banyak lagi mengenai kasus-kasus yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan kelima aspek tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.